Hey, hello. Balik lagi di channel Spoiler Moon dan kita akan lanjutkan lagi kelanjutan spoiler di part sebelumnya. Di part sebelumnya, Sofan akhirnya memilih untuk pergi sendiri dan meninggalkan KWR di bawah bimbingan Longzhu. Selain itu, Yelin juga dia minta untuk kembali saja ke Akademi Shuanglong. Sekarang, dunia tahu kalau Sofan itu sudah mati dan dia memutuskan untuk pergi ke area kerajaan Inurong. Lalu, seperti apa kelanjutan cerita berikutnya? Mari kita lanjut ke part 152. Dan part kali ini aneh ambil dari bab 802 sampai dengan 806. Yo, dipilih, biji besi ada, biji besi hitam ada, yang lain pun ada. Barang-barang bagus terbuat dari kulit binatang roh kelas atas. Dari keramaiannya jelas saat ini tempat itu adalah pasar, dan banyak sekali suara dari para pedagang yang mencoba untuk menawarkan dagangan mereka. Namun di antara kerumunan itu ada sosok yang mengenakan jubah dan berjalan di antara para pengunjung. Wajahnya tampak dingin dan kesepian. Dia benar-benar berbeda daripada sebelumnya. Ya, dia adalah si sad boy kita, Sofan. Sofan mengangkat kepalanya sedikit dan melirik sekitar. Dia seperti mencari jalan, lalu setelahnya kembali menunduk dan hilang di dalam kerumunan. Sofan itu sudah seperti kucing hitam yang ada di dalam bayangan. Dia kadang terlihat dan juga kadang menghilang, menyatu dengan lingkungan sekitar. Hampir tidak ada orang yang memperhatikan dia sama sekali. Sofan kini terus berjalan. Dia sudah lama keluar dari area Sekte Taiking, dan sekarang dia berada di wilayah kerajaan Inurong. Memang sebelumnya Longzhu itu memperingatkan Sofan supaya menjauhi orang-orang yang dia kasihi. Tapi Sofan sendiri tidak bisa menyangkal bahwa dia masih sangat ingin bertemu dengan Paman Yuan ataupun keluarga Luo. Dan yang paling penting jelas dia masih ingin melihat cucu lagi di masa depan. Karena itu sekarang Sofan hendak pergi dan melihat mereka dari kejauhan sebagai salam perpisahan. Dia sadar bahwa dia tidak boleh melibatkan mereka semua di dalam bahaya. Selain itu, kebetulan juga bahwa jalan yang ia lalui sekarang itu juga melewati salah satu tempat dari Gua Angin Surga dan Bumi. Meski sebenarnya Sofan belum tahu lokasi persis dari gua ini, tapi dia tahu bahwa dia ada di jalan yang benar. Lagi pula peta yang diberikan oleh Longzhu itu cukup samar, jadi dia masih harus mencarinya lagi di sepanjang jalan. Sofan tahu bahwa seperti yang dikatakan oleh Longzhu, Gua Angin Surga dan Bumi itu telah merubah lingkungan di sekitarnya menjadi unik. Jadi tempat itu pasti akan menjadi tempat perbincangan di antara para manusia. Maka Sofan hanya harus mencari tahunya saja. Sofan kini terus berjalan dan dia melihat lagi ke atas. Di sana terlihat sebuah restoran yang dibangun dari 8 batu yang disusun setinggi 3 meter. Sofan sampai ingin menertawakan desain bangunan ini karena dia merasa bahwa gaya arsitektur dari tempat itu sangatlah aneh, tidak seperti yang ada di Tianyu. Pengerjaan arsitektur di sana sangatlah indah dan rapi, yang dimaksud adalah di Kekaisaran. Ya, memang beginilah keadaan dari ibu kota kerajaan Inurong. Sejujurnya kerajaan Inurong itu tidak terlalu baik jika dilihat dari kondisinya. Mereka bahkan tidak memiliki orang yang selevel dengan 3 bintang kebijaksanaan Tianyu. Jujur saja mereka itu cukup lemah. Tapi hanya karena kekaisaran yang selalu saling menjatuhkan satu sama lain dari dalam, maka itu membuat kerajaan Inurong yang sebenarnya lemah terlihat lebih kuat daripada kekaisaran. Tapi ya tentu saja itu adalah cerita yang lama, karena sekarang kekuatan dari kekaisaran dipegang langsung oleh keluarga Luo. Sofan kini berjalan masuk ke dalam restoran itu. Lalu seorang penjaga restoran segera menyambutnya. "Tuan, selamat datang. Apakah Anda ingin berkunjung atau bermalam? Jika Anda ingin bermalam,
maka biayanya akan sedikit lebih mahal, kata seorang gadis kecil yang sebenarnya adalah penjaga yang tadi dibicarakan. Suaranya terdengar menggemaskan dan orang-orang di sana mengenalnya dengan panggilan Xiao'er. Tidak perlu, aku hanya akan duduk di sini untuk sementara, kata Zovan, yang kemudian dia langsung berjalan menuju salah satu meja yang kosong. Xiao'er kini menatap Zovan lalu dia bertanya, "Tuan, sepertinya kamu bukan berasal dari tempat ini." "Ya." "Tuan, apa Anda berasal dari..." "Itu bukan urusanmu. Apa kamu mau melaporkannya pada keluargamu?" "Oh, tidak seperti itu. Hanya saja sekarang orang dari luar harus melapor terlebih dahulu. Jadi..." Xiao'er tampak agak ketakutan dan wajahnya pun tampak agak sedih. Zovan pun menghela nafas panjang ketika melihat itu dan dia tidak ingin membuat keributan di tempat ini. Meski sebenarnya dia sudah menjadi jauh lebih kuat sejak dibangkitkan oleh Long Zhu. Bahkan basic kultivasinya saja melompat 3 tahap sekaligus. Dan kini Zovan sudah berada di tahap 8 ranah visi dewa. Tapi itu hanyalah basic kultivasinya saja. Kekuatan yang lainnya bahkan berkembang jauh lebih pesat dan lebih kuat lagi. Tapi tidak ada gunanya membuat keributan di tempat itu sekarang. Sama seperti kata Paman Yuan, harimau akan makan saat dia lapar. Tapi saat dia kenyang, bahkan jika seekor kijang meletakkan lehernya di depan mulut sehingga dia tidak akan memakannya. Jadi kemudian Zovan pun menjawab, "Aku dari Kekaisaran Tianyu." "Apa? Jadi kamu dari Kekaisaran?" Xiao'er terkejut dan wajahnya langsung berubah menjadi marah. Orang yang lain yang mendengar teriakan dari Xiao'er pun terkejut dan segera menoleh ke arah Zovan. Zovan merasa heran lalu dengan dingin dia berkata, "Ada apa? Apa kalian punya masalah dengan Kekaisaran?" Xiao'er tampak menggertakkan giginya dan dengan penuh emosi dia berkata, "Ini bukan hanya sebuah masalah, tapi ini adalah kebencian yang mendalam. 8 tahun lalu Tianyu telah mengambil tanah paling subur yang kami miliki, dan karena itu kami menjadi semakin miskin dan kekurangan bahan makanan. Banyak tentara yang akhirnya mati selama perang melawan Tianyu. Jadi bagaimana bisa kami tidak membenci kalian? Mati dalam perang itu adalah hal yang wajar, dan selama kau punya alasan kau juga bisa membunuhku ataupun sebaliknya. Dan lagi, sejak dulu kalian telah menyerbu wilayah dari Tianyuku dan merampok perbatasan. Jadi itu adalah harga yang sangat wajar untuk kalian. Kalian telah mencari masalah terlebih dahulu dan kalian tidak bisa mengalahkan Kekaisaran. Kalian akhirnya dipukuli dan sekarang kalian ingin mengeluh dan menyalahkan orang lain?" Xiao'er menggertakkan giginya dan berkata, "Cih, jangan pura-pura bodoh. Semua ini adalah trik dari Tianyumu itu. Kalian benar-benar keji. Padahal kami mengirim pasukan untuk membantu kalian menenangkan perang saudara. Tapi kalian malah menyerbu mereka dan mengambil tanah kami. Kalian pengkhianat licik, tidak tahu malu." Semua orang di tempat itu kini tampak mengangguk serempak dan memandang Zovan dengan penuh kemarahan. "Apa yang kau katakan memang cukup masuk akal. Kekaisaran memang mengundang kalian untuk mengirim pasukan pada awalnya. Tapi itu adalah persetujuan antara kaisar dan juga rajamu. Tidak semua orang menerima keputusan itu. Tapi pada akhirnya kaisar pun dikalahkan dan semua orang yang membantunya ditahan. Kami hanya memberikan penawaran dan kalian mengambilnya. Lalu kesepakatan terjadi dengan memberikan kami sebagian tanah kalian untuk menebus para tahanan. Lagi pula, sejak kapan kita bersikap sopan sebagai musuh?" jawab Zovan. Kini pipi Xiao'er berkedut. Kemarahan jelas sekali terlihat dari wajahnya. Lalu dia mulai mengutuk, "Aku tidak peduli dengan apa yang kau katakan. Semua itu adalah ulah dari Tianyumu, dan kalian memang sejak awal ingin menjebak kami. Kalian bahkan lebih buruk daripada binatang." "Nak, kamu masih belum tahu luasnya dunia.
Dan kekaisaran terdapat banyak kekuatan yang terbagi-bagi. Jika kamu berdiri di salah satu sisi, maka sisi yang lain akan menjadi musuhmu. Saat kalian memutuskan untuk bergabung dengan sisi kaisar, maka kalian sudah menjadi musuh bagi pihak yang lain. Jadi pada akhirnya pasukan dari kerajaan Inurong pun harus ditangkap. Seharusnya sejak awal kalian tidak menyetujui kesepakatan dengan kaisar. Dan dengan begitu tanah kalian pun akan tetap aman dan kalian bisa melindungi keluarga kalian sendiri. "Diam!" teriak Xiao Er. Kemarahan jelas meledak dari wajahnya. "Raja kami adalah raja terhebat di dunia. Setelah kami kehilangan rumah kami, dia menempatkan kami di ibu kota. Marskal kami juga adalah yang terbaik di dunia. Dia peduli pada bawahannya dan dia tidak pernah kalah." Mendengar itu Zhou Fan mengerutkan keningnya dan kemudian mencibir. "Raja terbaik di dunia? Karena keputusannya kalian kehilangan tanah kalian. Lalu dia memberikan tempat untuk kalian tinggal. Bagaimana bisa kalian mengatakan bahwa dia yang terbaik? Itu memang adalah tugasnya. Jika dia bahkan tidak bisa melakukan hal sekecil itu dengan baik, maka itu artinya dia tidak pantas disebut sebagai raja. Dan apa-apaan sebutan marskal terbaik di dunia itu? Tuo Patiesan memang baik, tapi sayangnya rekor tidak pernah terkalahkannya itu hanya ada di masa lalu. Karena pada akhirnya dia harus tunduk pada saat kekacauan di Tianyu terjadi. Kalau tidak, bagaimana mungkin kalian akan kehilangan rumah dan tanah kalian?" Kamu... Mendengar cibiran dari Zhou Fan, Xiao Er dan seluruh orang yang ada di dalam restoran itu menjadi sangat marah. Sampai akhirnya Xiao Er pun berteriak, "Beraninya kau menghina raja dan marskal kami. Dasar kau orang Tianyu tidak tahu diri. Sekarang apa kau pikir kau bisa keluar dari tempat ini hidup-hidup? Kami semua akan membunuhmu, bajingan." Begitu Xiao Er mengatakan ini, semua orang di tempat itu sontak berdiri dan mereka yang adalah kultivator segera melepaskan kekuatan mereka. Niat membunuh mereka semua tertuju pada Zhou Fan sekarang. Tapi sayangnya semua itu tidak ada bedanya dengan hawa kehadiran dari para semut bagi Zhou Fan. Bahkan dia sama sekali tidak memperdulikan mereka dan malah menguap. Dan setelahnya Zhou Fan kemudian berkata, "Sekelompok orang dari ranah penempaan tulang dan beberapa orang dari ranah surga yang mendalam. Kalian bahkan tertinggal jauh dari kultivasiku sekarang. Apa kalian pikir kalian bisa melakukan sesuatu pada aku yang berada di tahap 8 ranah visi dewa? Apa kalian benar-benar tidak peduli dengan masa depan cucu-cucu kalian?" Mendengar apa yang Zhou Fan katakan, mereka semua langsung menjadi suram dan aura membunuh mereka pun hilang seketika. Semua orang kini terdiam, bahkan mereka takut untuk bernafas. Sedangkan Xiao Er bahkan tampak basah oleh keringat dingin. Tubuhnya gemetar dan dia ketakutan. Dia hampir menangis karena merasa sangat menyesal telah memprovokasi Zhou Fan. Untuk beberapa waktu semua orang masih tetap terdiam. Zhou Fan melirik mereka semua lalu mencibir. "Mengapa kalian tidak menyerangku? Apa kalian tidak ingin membunuhku?" Tidak, kata semua orang sambil menggelengkan kepala mereka. Mereka tahu bahwa dengan sebanyak apapun mereka ada di sana, itu tidak akan bisa mengalahkan ahli di ranah visi dewa, apalagi di tahap 8. Ya jujur seingatannya baru kali ini Zhou Fan unggul dalam hal kultivasi saat ditantang orang gitu ya. Bahkan dia tidak perlu bergerak untuk membuat lawannya diam. Semua ketakutan hanya karena ranah kultivasinya. Melihat itu Zhou Fan tidak bisa menahan tawanya dan dia berkata, "Seperti kataku, Raja Inurong memang sangat ceroboh ketika menyetujui kesepakatannya dengan kaisar dari Tianyu. Dan ternyata orang-orangnya pun tidak jauh berbeda. Mereka bahkan lebih suka bertindak tanpa berpikir terlebih dahulu. Kalian semua benar-benar ceroboh," kata Zhou Fan sambil mengejek. Semua orang masih merasa kesal akan hinaan dari Zhou Fan. Mereka benar-benar ingin membunuh Zhou Fan.
Tapi kekuatan mereka tidak memadai dan mereka kini justru takut pada Sofwan. Satu persatu dari mereka mulai menundukkan kepala dan menggertakkan gigi. Mereka benar-benar merasa tidak berdaya kali ini. Sofwan sekali lagi tertawa melihat ekspresi dari mereka. Tapi tiba-tiba sebuah teriakan terdengar. Jika mereka tidak berani melakukannya, maka aku yang akan membunuhmu. Sofwan menoleh ke arah Xiao'er. Jadi kau ingin melakukannya? Kau ingin melawanku? Mata Sofwan tampak dingin dan Xiao'er kini menjadi semakin gemetaran. Tubuhnya pucat pasi karena dia ketakutan. Semua orang sadar, jika Sofwan melepaskan niat membunuhnya saja, maka seluruh ruangan itu akan terbunuh dalam sekejap. Tidak ada yang bisa mereka lakukan, dan karena itu seluruh ruangan segera berlutut di tanah dan menyembah Sofwan. Mereka memohon belas kasih pada Sofwan dan meminta pengampunan. Kini Sofwan memutar matanya dan dia melihat mereka semua dengan tatapan dingin. Memangnya siapa yang ingin membunuh kalian? Apa kalian pikir kalian layak mati di tanganku? Sekarang aku akan bertanya pada kalian, maka jawablah dengan jujur, dan dengan begitu mungkin aku akan melepaskan kalian. Mendengar itu, semua orang pun merasa lega, tapi mereka benar-benar malu pada ketidakberdayaan mereka sendiri. Sekarang nyawa mereka bisa diselamatkan, tapi jika Sofwan mengambil tindakan, maka mereka semua akan mati. Sekarang mereka memandang Xiao'er seolah-olah menyalahkannya, karena dia memprovokasi Sofwan. Mereka berada di situasi ini. Xiao'er pun kini merasa tidak nyaman. Dia tidak mau disalahkan. Apalagi melawan penjahat itu adalah suatu hal yang benar, pikirnya. Kini Sofwan mengabaikan semuanya dan dia kembali memandang Xiao'er dan dia berkata, "Aku akan bertanya padamu, bahwa sekarang tamu harus melapor. Apakah perang sedang terjadi? Dan dengan siapa kalian sedang berperang?" "Hah? Kamu tidak tahu?" kata Xiao'er yang melihat Sofwan dengan tatapan aneh. "Jika aku tahu, aku tidak akan bertanya padamu," jawab Sofwan. Lalu orang-orang di sana mulai panik dan menatap Xiao'er. "Xiao'er, cepat jawab saja. Jangan biarkan senior menunggu karena omong kosongmu itu. Xiao'er, jawab cepat." Semua orang kini memarahi Xiao'er. Dan akhirnya Xiao'er pun menghela nafas, lalu kemudian dia berkata, "Tuan, sekarang kita sedang berperang melawan Tian Yu. Anda berasal dari Tian Yu, jadi kupikir Anda sudah tahu akan masalah ini. Kenapa kalian berperang lagi? Bukankah sudah lama sejak terakhir kali kita berperang?" "Itu sekitar 1 bulan yang lalu, Yang Mulia Raja telah mendapatkan dukungan penuh dari Sekte Pelindung untuk kembali merebut tanah kami dari Tian Yu. Karena itu perang kembali terjadi dan perizinan menjadi semakin ketat untuk menghindari kontak dari orang-orang Tian Yu," kata Xiao'er yang kemudian menceritakan semua itu. Sayangnya dia bahkan tidak tahu kalau saat ini dia memberikan informasi pada orang terkuat dari kekaisaran. Xiao'er akhirnya sadar dan dia sampai menampar mulutnya sendiri. Seharusnya dia tidak mengatakan semua itu. Sofwan melihat Xiao'er dan kemudian dia berkata, "Tidak perlu khawatir, ini adalah masalah umum dan semua orang pun tahu. Tapi aku sudah lama tidak kembali ke Tian Yu, jadi ini informasi yang cukup berguna untukku." Mendengar itu Xiao'er menghela nafas lega. Untungnya dia tidak menyinggung Sofwan ataupun mengkhianati kerajaan karena memberikan informasi pada musuh. Dan sekarang Sofwan bergumam, tapi pada akhirnya kekuatan kerajaan Linurong tidak akan bisa menandingi kekuatan keluarga Luo yang sekarang. Jadi tidak perlu khawatir. Bahkan jika Sekte Pengendali Binatang ikut mendukung mereka sepenuhnya, kedua sisi kini telah mencapai kesepakatan. Tapi mereka tidak akan bisa melakukan apapun. Aku tidak perlu mengkhawatirkan mereka, kata Sofwan. "Anu Tuan, apa yang sedang kamu bicarakan?" tanya Xiao'er yang tampak bingung melihat Sofwan yang sedang bergumam. Kemudian Sofwan melambaikan tangannya dan dia berkata,
Bukan apa-apa, itu bukanlah urusanku dan juga bukan urusanmu. Pada akhirnya kalian tetap tidak akan bisa menang. Jadi lebih baik aku sekarang menanyakan apa yang harus ku cari. Jadi, apa kamu tahu tempat seperti gunung atau sungai di wilayah kerajaan ini yang sangat cantik atau yang memiliki pemandangan yang sangat aneh? Gunung dan sungai yang memiliki pemandangan yang bagus? Tuan, sepertinya Anda salah tempat. Kerajaan kami adalah tanah yang tandus dan berisikan tambang. Jika dibandingkan dengan Tianyu, tempat ini tidak ada apa-apanya. Jadi, jika kamu ingin mencari keindahan, maka Tianyu 1000 kali jauh lebih indah daripada tempat ini, kata Xiao dengan tatapan aneh. Semua orang pun yang mendengarkan ini tampak bingung dengan pertanyaan Zofan. Kalau begitu, adakah tempat yang angker atau berbahaya, di mana jika kita masuk ke sana mungkin kita akan hilang tanpa jejak? Bahkan para hewan pun tidak akan berani masuk ke tempat itu, tanya Zofan. Dia tahu bahwa selain tempat itu menjadi tempat yang indah, gua angin juga bisa membuat lingkungan sekitarnya menjadi sangat ekstrim dan berbahaya. Tapi Xiao yang mendengar ini merasa heran dan kemudian menggelengkan kepalanya. Tuan, dari mana Anda mendengar desas-desus seperti itu? Meski kerajaan kami adalah tempat yang tandus, tapi tempat kami bukanlah area yang dipenuhi oleh kabut beracun ataupun jurang yang terjal. Tidak ada tempat seperti itu. Kalau tidak, maka tidak akan ada banyak orang yang berada di sini sekarang. Mendengar itu, Zofan mengerutkan keningnya. Jika memang tidak ada tempat yang memiliki ciri-ciri seperti itu, lantas di mana gua angin surga dan bumi itu berada? Mungkinkah Longzu itu salah dalam memberikannya gambaran? Jika memang pada akhirnya gambaran atau peta yang diberikan oleh Longzu itu tidak tepat, maka itu akan sangat menyulitkan. Lagi pula, 5 benua bagian itu sangatlah luas. Jadi tidak mungkin baginya menyusuri satu persatu. Itu jelas-jelas akan menghabiskan banyak waktu. Dan untuk sesaat Zofan mengerutkan keningnya, lalu dia tampak berpikir. Xiao dan yang lainnya yang melihat Zofan, mereka pun menatap Zofan dengan gugup dan mereka tidak berani bicara ataupun mengganggu Zofan. Kalau tidak, mereka takut Zofan akan mengambil kepala mereka. Tapi tiba-tiba sebuah teriakan terdengar dari luar restoran. Di mana penjaga tempat ini? Setelah itu, 2 orang parubaya berjalan masuk dengan wajah arogan. Dia adalah ahli di puncak ranah surga yang mendalam. Lalu tanpa basa-basi salah satu dari mereka berseru, "Kosongkan tempat ini. Hari ini seluruh tempat ini akan disewa oleh pangeran ke-6. Semuanya cepat keluar dari sini." Tidak ada jawaban dari mereka yang ada di sana. Lalu kedua pria ini mengangkat kepalanya dan tampak sangat arogan. Dia bisa melihat semua orang kini melihatnya dengan wajah panik. Tapi mereka tidak mengatakan apapun. Lalu salah seorang dari pria itu kembali berteriak, "Apa kalian semua tuli? Pangeran ke-6 akan menempati restoran ini. Kenapa kalian masih belum juga keluar?" Semua orang menatap pria ini dan memberi isyarat, seolah-olah mereka itu ingin mengatakan bahwa supaya 2 orang ini mengecilkan suara mereka. Tapi keduanya sama sekali tidak mengerti. Dan kini mata Zofan terlihat sangat dingin. Dia kemudian mengangkat kepalanya dan menatap kedua orang itu. Kedua anjing ini benar-benar menggonggong dan membuat kepalaku terasa sakit. Kedua orang itu langsung menatap Zofan dengan penuh amarah dan salah seorang dari mereka kemudian berkata, "Apa yang kau katakan? Kau berani mengganggu kami utusan dari pangeran ke-6? Bang! Ledakan terjadi sebelum kedua orang ini selesai bicara. Tubuh mereka hancur dan menjadi gumpalan darah yang muncrat ke segala arah. Semua orang yang melihat ini terkejut dan semakin ketakutan. Kini mereka bisa melihat kemampuan dari ahli dari ranah visi dewa tahap 8. Itu sungguh mengerikan.
Bahkan ahli di puncak ranah surga yang mendalam pun hancur dalam satu ayunan tangan. Semua orang mulai gemetar dan ketakutan. Pada akhirnya mereka sampai menelan ludah dan tidak berani membuka mulut mereka. "Hei, Valar, Varasa, apa kalian sudah menyelesaikan tugas kalian? Pangeran ke-6 akan segera datang." Suara lain kembali terdengar dari luar, dan seorang laki-laki tua dengan rambut putih akhirnya memasuki tempat itu. Dia berjalan dan menginjak noda darah di kakinya. Sayangnya orang tua ini belum sadar kalau darah yang ia injak itu adalah darah milik bawahannya. Jadi dia pun segera berseru, "Apa-apaan ini? Mengapa ada darah di tempat ini? Bukankah aku sudah meminta kalian berdua untuk tidak membunuh seorang pengunjung pun? Jika noda darah ada di tempat ini, lantas bagaimana bisa Pangeran ke-6 akan menyambut tamu di tempat ini? Asal kalian tahu, darah itu sangat sulit untuk dibersihkan. Valar, Varasa, di mana kalian? Cepat keluar dan temui orang tua ini." Tunggu, kenapa masih banyak orang di tempat ini? Bukankah aku sudah meminta kalian untuk mengosongkan seluruh tempat ini? Pangeran ke-6 sudah akan datang, jadi cepat bereskan semua kekacauan ini. Semua orang kini melihat orang tua itu dengan wajah suram. Mereka benar-benar tidak tahu harus berbuat apa. Bahkan mereka sendiri takut untuk bicara, karena mungkin saja mereka akan menjadi bom daging yang berikutnya. Kini mereka semua hanya melihat ke arah Zovan. Akhirnya pria tua itu menyadari bahwa ada keanehan di tempat itu, dan dia kemudian melihat ke arah yang dilihat oleh semua orang. Dan ketika dia menemukan Zovan, dia berkata, "Aku tidak tahu siapa pria ini." Tiba-tiba mata orang tua itu memadat dan dia benar-benar terkejut. Orang tua ini telah berada di tahap 4 ranah visi dewa, dan dia adalah salah satu tetua yang menjaga kediaman Pangeran ke-6. Sekaligus dia juga menjadi pengikutnya. Dan dia juga sadar bahwa saat ini dia berhadapan dengan ahli di tahap 8 ranah visi dewa. Sosok yang sangat langka. Bahkan di kediaman Pangeran ke-6 pun mereka tidak memiliki ahli di tahap 8 ranah visi dewa. Dalam sekejap wajah dari orang tua ini berubah menjadi ketakutan. Dia kemudian mencari Xiao'er dan berkata, "Xiao'er, siapa tuan ini?" Xiao'er menggelengkan kepalanya dan berkata kalau dia tidak tahu. Sekarang orang tua itu menjadi gugup dan melihat semua orang yang berada di sana. Lalu kemudian dia bertanya lagi, "Jadi, di mana kedua utusanku? Kemana mereka pergi?" "Mereka di sini, tepat di kaki Anda," kata Xiao'er sambil menunjuk genangan darah yang ada di lantai. Tubuh orang tua itu langsung gemetar dan dia melihat ke arah Zovan lagi. Dia akhirnya tahu apa yang sedang terjadi. Kini di hadapannya ada ahli di ranah visi dewa tahap 8, dan tidak ada yang bisa dia lakukan. Dengan basic kultivasinya yang masih berada di tahap 4 ranah visi dewa, akhirnya orang tua ini memilih untuk mundur dan segera melarikan diri dalam sekejap. Semua orang di restoran itu menyaksikan kejadian ini dan benar-benar merasa tercengang. Mereka tidak percaya bahwa orang tua ini adalah salah satu tetua yang berada di bawah naungan Pangeran ke-6. Mereka padahal suka bertindak semena-mena pada yang lemah, tapi mereka kini lari ketakutan saat melihat orang yang lebih kuat. Tapi sayang sekali Zovan mengabaikannya, karena dia masih berpikir tentang lokasi gua angin surga dan bumi. Dan setelah beberapa saat, kemudian beberapa suara angin menerobos datang ke tempat itu. Semua orang pun segera menoleh karena merasakan aura yang kuat. Orang-orang yang baru saja datang itu berjumlah 4 orang. Dan keempat orang itu adalah bawahan dari Pangeran ke-6. Salah seorang di sana berjalan di antara ketiga orang lainnya.
Dia adalah pria yang berambut pirang dan auranya 10 kali lipat lebih kuat daripada yang sebelumnya. Orang ini tuh berada di tahap 7 ranah visi dewa. Untuk sementara, semua orang menjadi gelisah dan terus berdoa supaya mereka dapat melarikan diri dan tidak terlibat dalam pertengkaran ini. Tapi kemudian, orang yang paling tua dari istana pangeran ke-6 itu membungkuk dan berkata dengan hati-hati pada Sofan. Di kerajaan Inurong kami dikenal sebagai pengawal pangeran ke-6, dan namaku adalah Jin Buhuan. Jin Buhuan mengatakan semua itu dengan hati-hati, tanpa adanya kesombongan, tapi juga tanpa merendahkan diri. Dia tahu bahwa dia hanya berada satu tingkat di bawah Sofan, dan dia memiliki lebih banyak orang. Jadi dia merasa bahwa dia masih bisa mempertahankan martabatnya. Lalu setelahnya Jin Buhuan berkata, "Tuan, kami menghormati Anda sebagai orang yang kuat, dan kami juga tidak ingin membuat masalah dengan Anda. Saat ini, kami telah memberi wajah pada Anda, bahkan meski Anda telah membunuh 2 orang bawahan kami. Sekarang kami bisa mengabaikan itu, dan kami mohon untuk Tuan supaya menyimpan tangan dan tidak menggunakan kekerasan. Lagi pula, meski Anda adalah ahli di tahap 8 ranah visi dewa, Anda kekurangan personel dan itu tidak akan menguntungkan diri Anda sendiri." Memang kebodohan dari orang-orang tua ini benar-benar sudah tidak bisa ditolong lagi. Jika itu adalah ahli di tahap 8 ranah visi dewa yang biasa, mungkin mereka masih bisa mengatakan itu. Tapi sekarang yang ada di hadapan mereka adalah Sofan. Mereka benar-benar tidak sadar telah memamerkan pantat mereka di depan mulut naga. Sofan kini melirik mereka. Anjing yang menggonggong tidak akan menggigit, tapi anjing yang bisa menggigit tidak akan menggonggong. Kalian terlalu banyak bicara meski kalian tidak punya taring. Jika kalian ingin berurusan denganku, maka kalian tidak akan melihat hari esok." Bocah ini. Pipi Jin Buhuan dan 3 orang lainnya langsung memerah karena marah. Lalu Jin Buhuan berteriak, "Tuan, tidak peduli siapa dirimu atau seberapa kuatnya dirimu, tapi apa yang telah kau katakan itu terlalu berlebihan. Jika aku Jin Buhuan tidak bisa melukaimu hari ini, maka aku akan keluar dari jalur bela diriku. Ayo selesaikan ini." Begitu Jin Buhuan selesai mengatakan itu, kekuatannya segera ia lepaskan. 3 orang lainnya pun segera mengikuti jejaknya dan niat membunuh mereka meledak dan langsung mengincar Sofan. Semua orang yang ada di dalam restoran itu menjadi panik. Itu benar-benar kekuatan yang mengerikan. Tapi Sofan sama sekali tidak menganggap mereka. Wajahnya masih tetap terlihat santai. Mungkin bagi Sofan, keempat orang ini itu seperti badut keliling yang sedang melakukan pertunjukan. Melihat sikap dari Sofan, keempat orang ini menjadi semakin geram. Lalu mereka mengumpulkan tenaga dan bersiap untuk menyerang Sofan. "Berhenti!" Tiba-tiba sebuah teriakan terdengar dan keempat orang itu berhenti dan tidak berani bergerak. Jin Buhuan segera membungkuk dan memberi hormat pada orang yang tadi berteriak. Lalu di sana terlihat seorang pemuda yang berparas tampan yang sedang berjalan ke arah mereka. Sofan sendiri melirik pria muda itu, dan dia tahu kalau anak muda ini pasti adalah sang pangeran ke-6. Kamu? Pangeran ke-6 yang baru saja memasuki restoran itu tampak terkejut dan tidak percaya akan apa yang dia lihat sekarang. Bibir dan tubuhnya pun sampai gemetar seolah-olah dia itu baru saja melihat setan yang baru bangkit dari kubur. Sofan yang melihatnya kemudian berkata, "Ya, aku adalah orang yang telah membunuh bawahanmu. Jika kau ingin meminta pertanggungjawabanku, kau hanya melakukan sesuatu yang sia-sia. Lebih baik kau pergi, karena suasana hatiku sedang tidak bagus," kata Sofan sambil melambaikan tangannya. Dia mengusir pangeran seperti mengusir sekawanan anjing. Tentu sikap dari Sofan ini membuat keempat orang tua itu menjadi marah.
Mata mereka benar-benar dipenuhi dengan niat membunuh. Mereka tidak sabar untuk menyerang Sofan. Tapi pangeran keenam kini justru berubah. Dia tampak sangat bersemangat dan dia berteriak, "Ya, kamu adalah Sofan. Jadi kamu belum mati? Wah, aku adalah penggemar beratmu." Sofan tampak bingung dengan apa yang baru saja dia dengar. "Siapa kamu? Bagaimana bisa kamu mengenalku? Apakah kita pernah bertemu sebelumnya?" tanya Sofan dengan tatapan dingin. "Sofan, tidak, maksudku Tuan Zuo. Anda memang belum pernah bertemu dengan saya, tapi saya pernah melihat Anda." Tampak kegembiraan terlihat jelas di mata pangeran keenam. Dia kini hanya menatap Sofan dan tidak mengatakan apapun. Melihat sikapnya ini, Sofan merasa semakin geli dan aneh. Lalu dia bertanya, "Kapan kamu melihatku?" Saat itu adalah turnamen naga ganda. Waktu itu saya datang sebagai perwakilan dari kerajaan Inurong, dan saya menyaksikan Anda dari tribun penonton saat membantai seluruh murid dari sekte pengendali binatang. Anda benar-benar membantai mereka hanya dalam satu pukulan. Itu sangat keren. Saya sampai menangis karena merasa sangat senang ketika melihat pukulan itu. Sofan sekarang mengerti, rupanya anak ini melihat pada saat itu. Tapi Sofan merasa semakin aneh dan dia berkata, "Nak, kamu adalah pangeran dari kerajaan Inurong, bukan?" "Ya, itu benar," kata pangeran keenam dengan penuh semangat. Sofan semakin mengerutkan keningnya dan berkata, "Kalau begitu bagaimana bisa kamu begitu gembira saat bertemu denganku? Aku adalah orang yang membantai para murid dari sekte pelindung kerajaanmu." Tapi pangeran keenam melambaikan tangannya dan berkata dengan acuh tak acuh, "Apa yang disebut sebagai sekte pelindung? Mereka hanya bisa memeras kami dari waktu ke waktu. Lagi pula apapun yang mereka lakukan di turnamen naga ganda sama sekali tidak ada hubungannya dengan kami. Tapi Tuan Zuo, yang lebih penting, pukulan Anda itu sangat keren. Bang! Habis semua." Sofan melihat ini seolah dia itu kehabisan kata-kata. Melihat sikap dari pangeran keenam itu benar-benar tidak terprediksi. Tapi dia juga merasa lega bahwa saat ini dia tidak harus membuang-buang energi hanya untuk membunuh beberapa kecoa terbang. Dan sekarang pangeran keenam tampak tersenyum malu-malu, lalu dia berkata, "Tuan Zuo, Anda benar-benar memberi saya pencerahan kali ini. Saya telah lalai dalam mendisiplinkan para bawahan saya. Jadi di masa depan saya akan pastikan tidak akan ada lagi kejadian seperti ini." "Ya, itu adalah tugasmu. Tidak ada hubungannya denganku," kata Sofan dengan acuh tak acuh. "Hahaha, Tuan Zuo, memang Anda adalah orang yang besar. Jadi Anda tidak mungkin memperhatikan masalah kecil seperti ini." Setelah itu pangeran keenam mulai memarahi para tetua dan melarang mereka untuk menindas yang lemah di lain kali. Jin Buhuan kini tampak menundukkan kepalanya dan mengikuti apa yang pangeran perintahkan. Hanya saja kemudian dia melihat Sofan dengan senyum masam. Lalu setelahnya pangeran keenam berbalik dan menatap Sofan lagi. "Ngomong-ngomong Tuan Zuo, sebelumnya saya dengar kalau Anda dibunuh oleh para pasukan dari sekte Tiandi. Dan saat saya mendengarnya saya sampai menangis selama 3 hari 3 malam. Anda bisa tanya saja pada mereka jika Anda tidak percaya." Iya, itu benar," kata Jin Buhuan dan 3 orang lainnya. "Tapi Tuan Zuo, bagaimana bisa Anda sekarang berada di tempat ini bahkan tanpa luka sedikit pun? Apakah rumor yang saya dengar itu salah?" tanya pangeran keenam. "Apa kau pikir mendapatkan nyawaku itu semudah itu?" kata Sofan dengan tatapan dingin. Mendengar ini pangeran keenam justru semakin bersemangat dan senyumannya pun merona dengan lebar. Tentu saja tidak mungkin. Jenius pertama di Shisou. Memangnya siapa yang bisa membunuh Anda? Anda adalah orang yang sangat keren. Saya sangat mengagumi Anda untuk selama-lamanya. Hei,
Bukankah dia keren? Tanya pangeran keenam pada para bawahannya. Ya, itu keren sekali. Keren sekali. Kata mereka dengan penuh keterpaksaan. Mereka sudah sangat tua dan mereka harus bertingkah konyol seperti itu. Benar-benar itu membuat mereka sangat malu. Melihat semua itu, Zovan tidak tahan lagi dengan suasana dari tempat itu. Sebelumnya dia sudah sangat pusing karena terlalu berisik, dan sekarang pangeran keenam justru jauh lebih berisik lagi. Tempat itu benar-benar bisa membuatnya gila jika terus-terusan ada di sana. Lalu akhirnya Zovan pun pergi meninggalkan restoran itu. Tuan Zo, Anda mau pergi kemana? Anda sudah datang ke ibu kota kerajaan Inurong. Anda pasti sangat lelah. Jadi mari datang ke tempatku dan saya akan menyambutmu. Tidak perlu. Aku sedang tidak mencari hubungan diplomasi atau apapun lah itu. Aku buru-buru dan aku harus pergi sekarang, kata Zovan sambil melambaikan tangannya. Tapi pangeran keenam buru-buru berkata, apa yang membuat Anda begitu buru-buru? Apa Anda sedang mencari sesuatu? Jika iya, maka katakan saja pada saya. Saya tahu segala sesuatu yang ada di wilayah kerajaan ini, dan mungkin saya bisa membantu Anda untuk menemukan apa yang Anda cari. Mendengar itu, tiba-tiba Zovan berhenti. Mungkin ini adalah keberuntungannya. Dia bertemu dengan sang pangeran yang tentunya memiliki banyak wawasan tentang kerajaan ini. Jadi tidak ada salahnya untuk bertanya padanya. Kalau begitu, apa di tempat ini ada wilayah atau lokasi yang dipenuhi dengan keajaiban atau hal-hal aneh? Bisa saja tempat itu sangatlah indah atau justru malah berbahaya. Pemandangan yang indah? Apakah Tuan Zuo datang untuk melihat pemandangan eksotis dari kerajaan Inurong kami? Ya kurang lebih seperti itu. Jadi apa kamu mengetahuinya? Pangeran keenam tersenyum lalu kemudian dia berkata, kalau begitu Anda bertemu dengan orang yang tepat. Meski tanah kami tandus, tapi ada satu tempat yang memiliki sedikit pemandangan yang indah. Dan itu adalah halaman yang baru saja saya bangun. Dikatakan bahwa tempat itu adalah salah satu keajaiban kuno. Dan juga dapat dikatakan bahwa pemandangan itu hanya bisa dilihat di surga. Saya bisa menjamin bahwa Anda tidak akan pernah menemukan tempat seperti itu di seluruh benua. Benarkah? Kata Zovan dengan penuh antusias. Pangeran keenam pun mengangguk dan dia berkata dengan bangga, tentu saja. Begitu keajaiban ini ditemukan, ayahku langsung mengambil alih tempat itu. Lalu aku diutus untuk mengelolanya. Jadi Tuan Zuo, karena Anda sudah ada di sini, mari datang ke tempatku. Saya akan menyiapkan jamuan untuk Anda, dan Anda bisa menikmati pemandangan tempat itu sambil mencicipi beberapa hidangan. Aku tidak butuh jamuan. Katakan saja padaku di mana tempat itu. Aku akan segera ke sana, kata Zovan sambil menatap pangeran keenam. Baiklah, kata pangeran yang kemudian segera mengangguk. Saya akan menunjukkan jalannya. Lalu setelahnya pangeran keenam mulai memimpin jalan dan dia hendak keluar dari restoran itu. Dia merasa mendapatkan kehormatan besar karena telah melakukan sesuatu untuk Zovan. Tapi sebelum mereka keluar dari restoran, Jin Buhuan segera menghadang pangeran dan buru-buru berkata, Pangeran, tolong jangan terburu-buru. Sebelumnya Anda telah bertarung dengan tetua ular demi seorang gadis. Karena itu Yang Mulia Raja meminta Anda untuk meminta maaf. Dan karena itu juga Anda datang kemari. Jika Anda pergi sekarang maka masalah tidak akan selesai dan Anda pasti akan mendapatkan marah lagi. Aku tidak peduli dengan ular tua itu. Lagi pula siapa yang meminta maaf? Itu tidak akan terjadi. Gadis itu menyukaiku dan orang tua itu tiba-tiba datang lalu merebutnya dariku. Bahkan dia membunuh banyak penjaga. Ini adalah kesalahannya, jadi kenapa aku yang harus minta maaf? Jangan hanya karena dia salah satu bagian dari sekte pelindung lalu kita menjadi lembek padanya. Aku tidak mau merendahkan diri pada mereka, kata pangeran dengan kesal.
Lalu dia kembali memimpin jalan. Jin Buhuan menggelengkan kepalanya dan kemudian berkata lagi, "Pangeran, ini hanya karena seorang gadis dan tetua ular hanya membunuh beberapa penjaga saja. Kita bisa mengabaikan ini. Lagi pula, tetua ular adalah ahli di ranah virtual. Kita bukan lawannya. Pada akhirnya kita harus memberi wajah pada mereka dan mundur untuk menyelamatkan masa depan kerajaan. Tolong jangan membuat masalah ini menjadi semakin keruh." "Aku tidak peduli," bentak pangeran ke-6. Lalu dia menunjuk Zofan dan berkata, "Tuan Zuo tidak pernah takut akan langit dan bumi. Dia berperang sendiri di turnamen naga ganda. Aku ingin mencontohnya. Aku tidak akan takut pada ular busuk itu. Sekarang diamlah, aku tidak akan merubah keputusanku." "Tuan Zuo, mari ikuti saya. Saya akan mengantar Anda ke halaman saya. Biarkan saja mereka yang mengurus ular bau tanah itu." Zofan benar-benar tidak peduli dengan urusan mereka. Dia hanya ingin pergi melihat gua angin surga dan bumi. Lagi pula semua masalah ini bukan urusannya juga. Jadi dia pun mengangguk lalu mengikuti pangeran. Tapi Jin Buhuan sekarang berkata, "Tuan Zuo, pangeran ke-6 selalu mengagumi Anda. Dan saat mendengar berita kematian Anda, pangeran menangis selama 3 hari 3 malam. Anda adalah sosok yang sangat dia hormati. Jadi kami mohon bantuan Anda. Tolong beritahu pangeran supaya tidak membawa kami ke dalam lubang api ini. Tolong minta dia untuk meminta maaf pada tetua ular. Mintalah pangeran untuk tetap tinggal di sini dan saya yang akan menemani Anda untuk pergi ke tempat yang Anda mau." Mendengar itu sebenarnya Zofan tidak terlalu peduli. Jadi yang manapun yang dia pilih itu tidak ada bedanya. Selama dia bisa pergi ke gua angin, surga dan bumi, dia tidak peduli lagi. Tapi pangeran langsung menyahut, "Tidak, Tuan Zuo adalah tamuku sekarang. Jika ada yang dia inginkan, maka aku yang akan memberikannya. Lagi pula, kenapa kalian terlalu peduli pada ular mati itu? Biarkan saja dia mati, aku tidak peduli." Setelah itu pangeran ke-6 kembali berjalan dan Zofan tidak bisa mengatakan apapun lagi. Pada akhirnya dia hanya mengikuti pangeran ke-6 dari belakang. Tapi kini Jin Buhuan tidak bisa diam saja dan dia kembali datang ke sisi Zofan. "Tuan Zuo, meski saya telah mendengar nama Anda dari pangeran, tapi kali ini kita berurusan dengan tetua ular. Jika tetua ular tidak terima, dia pasti akan menuntut sang raja. Pada akhirnya sang raja akan memarahi pangeran ke-6 dan mengusut alasannya. Pada akhirnya Andalah yang akan mendapat masalah dan menjadi kambing hitam." Zofan kini melirik dan kemudian dia berkata, "Aku tidak peduli dengan tetua ular atau apalah namanya itu. Bahkan jika dia berada di ranah virtual pun aku tidak peduli. Selama aku bisa mendapatkan apa yang aku cari, aku bisa saja menolong kalian. Bahkan jika aku harus menguliti ular tua itu hidup-hidup." Dan setelah mengatakan itu, Zofan kemudian mengikuti pangeran ke-6 lalu meninggalkan Jin Buhuan. Kini Jin Buhuan menatap punggung dari Zofan dan dia berkata, "Anak ini benar-benar gila. Dia bahkan hanya berada di tahap 8 ranah visi dewa. Bagaimana bisa dia mau berurusan dengan ahli di ranah virtual? Jika dia adalah orang yang diidolakan oleh pangeran, maka sangat wajar jika pangeran ke-6 sekarang menjadi sangat arogan dan sombong. Benar-benar contoh yang buruk." Kini ketiga tetua lainnya mendekati Jin Buhuan dan berkata, "Tetua Jin, apa yang harus kita lakukan? Tetua ular akan segera datang dan pangeran ke-6 sudah tidak ada di sini lagi." Tampak wajah mereka sangat khawatir sekarang. Lalu Jin Buhuan menggelengkan kepalanya tanpa daya dan berkata, "Pangeran terlalu mementingkan dirinya sendiri. Jadi kita tidak bisa melakukan apapun. Aku hanya berharap bahwa tetua ular mau mengerti posisi kita dan memberi kita sedikit wajah." Dan setelah mengatakan itu, Jin Buhuan berbalik dan melihat sekelompok orang yang masih ada di sana. "Apa yang kalian lakukan di sini? Restoran ini tutup. Semua tempat ini kami sewa sepenuhnya. Jadi cepat keluar!" teriak Jin Buhuan. Semua orang pun ketakutan dan segera melarikan diri.
Tapi di sisi lain mereka juga senang bahwa mereka ternyata selamat. Mereka bahkan bersumpah tidak akan mau lagi berurusan dengan Sofan di masa depan. Kini di sana Jin Buhuan menatap tempat itu yang sangat kacau balau. Dia kemudian berkata, "Cepat bersihkan tempat ini. Siapkan makanan dan minuman kelas 1. Tempat ini akan menjadi tempat jamuan." Semuanya pun segera dilaksanakan. Dan 1/4 jam kemudian restoran itu sudah menjadi bersih dan tampak rapi. Lalu seorang pria muda datang ke tempat itu dan dia menggertakkan giginya. Para bajingan ini, apa mereka benar-benar tulus meminta maaf pada orang tua ini? Di sini dikatakan bahwa yang datang adalah pria muda. Jadi sepertinya tetua ular atau Elder Snake itu sudah mendapatkan kembali tubuh yang baru. Ya, lagi pula tubuhnya dulu kan dihancurkan oleh Sofan, dilubangi. Melihat pemuda ini, segera Jin Buhuan menyambutnya. "Tetua ular, mohon maaf atas ketidaksopanan kami. Kami datang untuk menyambut Anda." Melihat itu tetua ular melirik mereka semua dan kemudian wajahnya menjadi gelap. "Apa yang terjadi di sini? Di mana tuanmu? Kenapa hanya kalian yang ada di sini?" Tetua ular, mohon tenang. Tuanku sedang tidak enak badan. Jadi dia tidak bisa datang ke tempat ini untuk menyambut Anda. Cukup! Bang! Ledakan keras terjadi saat tetua ular melambaikan tangannya. Dia menyapu keempat orang itu dan mereka terbang jauh ke belakang. Mereka bahkan sampai memuntahkan darah tanpa henti. Tetua ular menatap mereka dan berkata, "Kalian berempat telah mendengar dengan jelas apa yang orang tua ini katakan. Aku tidak akan mentolerir apapun lagi. Ini adalah kesempatan terakhir dan karena kalian tidak menghargaiku, maka jangan salahkan aku kalau aku bersikap kejam." Sus. Tetua ular langsung terbang dan meninggalkan tempat itu. Para tetua lain memandang Jin Buhuan dan wajahnya tampak khawatir. Tidak, tetua ular sedang menuju ke tempat pangeran ke-6. Pangeran dalam bahaya. Tidak perlu khawatir, saat ini pangeran bersama dengan Sofan. Mungkin dia bisa mengulur sedikit waktu. Sekarang kita harus segera pergi melapor dan membawa bantuan untuk pangeran, kata Jin Buhuan yang kemudian meninggalkan tempat itu dan diikuti oleh ketiga orang lainnya. Dan sekian dulu spoileran kali ini. See you again di next video. Bye.